Setelah mengalami kejadian yang sangat menakutkan buatku tadi, sampai juga aku di Yogyakarta dan aku langsung menuju ke tempat aku tes, yaitu di BKN 1 Yogyakarta. Rata-rata anak yang ikut chat di sini diantar dengan orang tuanya, saudaranya maupun kerabatnya yang ada di Jogja. Sedangkan aku benar-benar sendirian waktu itu. Akhirnya aku ke tempat informasi untuk melihat jadwal yang disediakan. Dan ternyata aku kedapatan jadwal di hari Selasa dan di sesi terakhir. Sedangkan ini masih hari Senin dan baru jam 11. Kemana aku harus pergi? Aku tidak tahu kemana aku harus menetap untuk beberapa hari ini. Kok seharian aku tidak punya uang. Menyewa hotel, apalagi ke tempat teman atau kakak kelas, aku tidak punya HP. Apalagi sesi terakhir di hari itu baru mulai jam 4 dan selesai di waktu maghrib nanti. Bis Nusantara di Terminal Jombor juga pasti gak ada. Aku bingung. Perjuangan ikut tes ini sangat membekas bagiku. Apalagi sesi terakhir di hari itu baru mulai jam 4 dan selesai di waktu maghrib nanti. Bis Nusantara di Terminal Jombor juga pasti gak ada. Aku bingung. Perjuangan ikut tes ini sangat membekas bagiku. Akhirnya aku hanya duduk di musola dan bingung mau berbuat apa. Aku melihat anak-anak yang ikut chat sangat bahagia karena ditemani oleh teman, sanak keluarga, dan lain-lain. Aku ingin mengisi kegabutan ini dengan main HP. HP ku kan hilang. Aku tidak punya HP. Sumpah, sedih sekali waktu itu. Akhirnya sore pun tiba dan aku mengikuti sesi terakhir di hari Senin. Setelah selesai, tinggal aku yang masih ada di musola itu. Aku sholat maghrib dan hanya sedikit waktu di musola, mengingat sudah tidak ada orang waktu itu. Setelah selesai sholat, aku beranjak pergi, mengingat tempat itu harus netral dari peserta. Aku melangkah dari gerbang BKN dan duduk di pinggir jalan waktu itu. Aku harus ngapain? Aku harus tinggal di mana? Aku mau belajar di mana? Sedangkan uangku pas-pasan buat pulang. Itu pertanyaan yang terus mengalir di kepalaku. Sampai azan Isya berkumandang, aku masih saja duduk di situ. Jujur, aku meneteskan sedikit air mata, saking bingung. Aku harus bagaimana, harus istirahat di mana. Lalu aku sholat Isya di musola pom bensin depan BKN dan tidur di sana sejenak. Jam 9 malam, aku dibangunkan dan disuruh untuk pindah ke tempat lain, mengingat musola tersebut sedang direnovasi. Aku akhirnya jalan ke arah Terminal Jombor. Masih pakai kemeja putih, disertai dengan celana hitam dan sepatunya. Aku jalan sambil bingung, mau tidur di mana waktu itu. Aku mampir beli makan sebentar waktu itu. Tiba-tiba waktu makan, aku dipegang pundakku dari belakang. Setelah aku menoleh,
Ternyata seorang ibu-ibu penjual jamu gendong yang baru berhenti dan sepertinya mampir untuk makan. Mas, habis dari tes ya di PKN? Mau pulang kemana? Kok masih di sini? Sebut saja ibu itu Ibu Rukmini. Akhirnya aku jelaskan bahwa asalku dari Jepara dan ku jelaskan pula tentang jadwalku yang salah. Sedangkan aku harus menunggu besok dan mencari tempat untuk naungan sehari untuk ku belajar dan tidur. Ya wes, tidur di kontrakan ibu aja ya. Kebetulan lagi ada yang kosong. Gak usah bayar gak apa-apa. Tinggal disapu kok, kata ibu itu. Bu, makasih banyak. Ini bener kan? Saya nggak sibuk dari sini. Timpalku. Enggak nang, deket dari sini. Tapi di dalam kontrakannya ibu naruh seperangkat gamelan. Soalnya nggak ada tempat buat naruh itu. Oh, tenang bu Yang penting aku ada tempat bentuk bernaung. Matur suwun sangat nggih bu. Akhirnya kita jalan ke salah satu gang dekat pom bensin depan BKN. Ku bantu Ibu Rukmini membawa bakul jamunya, mengingat umurnya yang mungkin sudah tua. Singkat cerita, aku dan Ibu Rukmini sudah sampai di perkampungan yang terdapat tanah yang cukup luas dan ada rumah yang menjorok ke dalam suatu kebun. Rumahnya berbentuk joglo adat Jawa seperti rumahku yang di Jepara. Dengan pekarangan luas, ada pohon mangga dan pohon bambu di belakang rumahnya. Lokasinya terpencil. Ada pohon pisang yang cukup banyak di situ. Rumah kontrakan itu gelap dan tidak ada yang menyalakan lampunya.